Oke, kita akan membahas mengenai UTS atau PTS kelas 6 untuk bagian semester 2. Nah, untuk video pembahasan ini akan kita buat dalam beberapa bagian ya. Dan ini merupakan bagian pertamanya. Jadi jangan lupa di subscribe dan juga selalu ikuti agar ketika bagian lanjutannya sudah diupdate, adik-adik bisa langsung mendapatkan infonya. Nah, kita langsung mulai dari nomor 1. Diketahui sebuah bak air berbentuk kubus dengan volume 216 liter. Berapa tinggi bak air tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kubus itu semua rusuknya panjangnya sama. Dimana kubus mempunyai 12 rusuk dan 12-nya itu panjangnya sama. Jadi baik untuk tinggi, lebar, maupun panjang itu ukurannya sama. Dan dari rumusnya atau dari konsepnya juga untuk mencari volume itu adalah sisi pangkat 3. Nah, dari konsep ini kita bisa selesaikan nomor 1. Caranya tinggal memasukkan yang diketahui. Yang diketahui di soal di sini adalah volumenya. Katanya volumenya ini 216 liter. Nah, yang ditanya itu adalah tingginya. Tinggi itu termasuk bagian dari sisi. Jadi kita tinggal cari sisinya. Kita tulis saja sisi pangkat 3. Nah, kalau untuk sisi pangkat 3 ini, kita balik dulu ya, biar mudah melihatnya. Untuk mencari sisi pangkat 3 ini, kedua ruas itu tinggal kita bikin akar 3. Yang ini kita bikin akar 3, kemudian yang sebelah kanan kita juga bikin akar 3. Atau dalam bahasa mudahnya atau yang mungkin sering adik-adik dengar, pangkat 3-nya ini pindah ke kanan, tapi pindahnya berubah jadi tanda akar. Tapi itu hanya supaya mudahnya aja ya adik-adik, bukan yang sebenarnya. Kalau sebenarnya itu seperti ini. Kedua ruas itu dibikin akar pangkat 3. Nah, kalau ini kita lanjutkan, berarti yang akar 3 ini menghilangkan pangkat 3-nya. Jadi yang di sebelah kiri itu S aja. Kemudian yang di sebelah kanan, kalau akar 3 dari 216 itu berapa? Akar 3 dari 216 itu adalah 6 ya. Nah, jadi untuk sisinya itu adalah 6 desimeter. Sedangkan di dalam soal itu opsinya dalam sentimeter. Nah, untuk desimeter ke sentimeter itu cuman satu tingkat. Jadi kalau kita turunkan tinggal dikali dengan 10. Jadi kalau dalam sentimeter, sisinya itu adalah 60 cm. Ada di opsi yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini soal cerita juga masih mengenai bangun ruang ya. Nisa mempunyai 5 kotak musik berbentuk kubus dengan ukuran 10 cm. Kotak musik tersebut disusun berjajar, kemudian Nisa ingin membungkusnya dengan kertas kado. Luas kertas kado yang harus disediakan Nisa adalah, nah kalau untuk gambarannya kotak musik itu ketika disusun berjajar, bisa lihat di soal ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita mau membungkusnya dalam satu kertas kado adik-adik, maka akan ada beberapa luas permukaan. Yang pertama itu untuk yang panjangnya, kan tadi katanya karena dia kubus dengan ukuran 10, berarti untuk panjangnya itu 10, 10, 10, 10 sampai 5 kotak musik itu panjang totalnya adalah 50. Nah, itu untuk ukuran yang pertama. Kemudian ukuran selanjutnya untuk lebarnya. Lebarnya ke samping tentu tetap 10 ya, karena tidak terpengaruh oleh susunannya. Yang terpengaruh itu hanya panjangnya aja, karena dia disusun berjajar. Jadi yang tidak terpengaruh itu pertama lebarnya 10, kemudian untuk tingginya juga tetap 10. Nah, kalau kita mencari luas permukaannya, yang pertama itu ada yang di kiri sama yang di kanan. Nah, kalau yang di kiri ini tentu hanya 10 kali 10, kayak menghitung luas persegi. Jadi kita tinggal tulis saja 2 dikali 10 dengan 10. Kenapa 2? Karena ada yang di kiri sama yang di kanan. Nah, kemudian ditambah dengan yang tadi, yang panjang ini. Panjang ini kan tadi 50 ya, karena dia disusun berjajar. Kalau untuk mencari luasnya tentu yang panjangnya ini dikali dengan yang 10 cm. Jadi dia 50 kali 10. Nah, pertanyaannya yang 50 kali 10 ini ada berapa buah? Yang pertama itu untuk sisi alasnya. Itu juga 50 kali 10. Kemudian sisi di depannya udah 2 ya. Kemudian sisi di belakangnya udah 3. Baru sisi atapnya.
Jadi ada 4 yang ukurannya 50 kali 10. Kalau yang ukuran 10 kali 10 itu hanya 2, yang di kiri sama yang di kanan. Ya udah, ini kita tinggal kerjain seperti biasa. 10 kali 10 100, 100 kali 2 jadinya 200, ditambah dengan 50 kali 10 500, 500 kali 4 itu 2000. Jadi kalau di total dia ukurannya 2200 cm pangkat 2 karena dia luas permukaan. Kalau volume dia kubik atau pangkat 3. Ada di opsi yang C. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Sebuah kolam renang berukuran 10 kali 20 meter. Jika kedalaman kolam tersebut 150 cm, berapa volume air kolam renang tersebut? Nah, dia menanyakan mengenai volume. Pada dasarnya adik-adik, untuk menghitung volume itu rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Tapi karena ada banyak bentuk volume, kita misalkan aja untuk balok ya. Nah, kalau balok itu panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Nah, di sini untuk panjang kali lebar ini merupakan luas alas dari si balok. Jadi sama dong konsepnya dengan yang ini, luas alas kali tinggi. Kemudian kita misalkan lagi bangun ruang yang lain, misalnya tabung. Tabung kan rumusnya itu pi r kuadrat t. Nah, alas si tabung bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Luas alas lingkaran apa? Luas alas lingkaran itu pi r kuadrat kemudian dikali dengan t. Jadi konsepnya juga sama dengan ini, luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di soal kita ini diketahui ukurannya itu 10 kali 20. Berarti luas alasnya itu 10 dikali dengan 20. Nah, sekarang kita udah punya luas alas, kita perlu tinggi. Tingginya itu katanya, atau dia bilang di sini kedalaman. Sekarang ini bedanya hanya kalau ke tinggi kan dia naiknya ke atas. Sekarang kedalaman dia ke bawah. Jadi sama aja sih sebenarnya. Kalau untuk kedalaman katanya dia 150 cm. Kalau kita jadikan ke meter, berarti dibagi 100 jadinya 1,5. Nah, tinggal kita kaliin deh. 10 kali 20, 200. 200 kali 1,5 itu 300 meter pangkat 3. Kak, jangan cepet-cepet dong. Gimana caranya tuh? 200 kali 1,5 kok bisa 300? Oke, kita jabarin dulu ya. Yang pertama kan dia tadi 10 kali 20 udah tahu dong gimana caranya bisa 200. Ini 2 kali 1, 2. Kemudian ada nolnya 2. Ya udah tambahin 2. Kemudian dikali dengan 1,5. Dalam perkalian dengan koma adik-adik dan ada 0, maka 0 ini tugasnya menghilangkan komanya atau memajukan angka yang di belakang koma jadi di depan koma. Jadi kalau ini kan 200. Kalau kita mau hilangkan komanya dia jadi 20. Nah, 20 ini dikali dengan 15 karena nolnya udah berkorban untuk memajukan si 5 ini ke depan koma. Jadi 20 kali 15. Ya udah, 20 kali 15 itu jawabannya 300. Ada di opsi yang D. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 4. Diketahui perbandingan panjang dan lebar sebuah balok 6:4. Jika volume balok tersebut 5760 cm dan tingginya 15 cm, luas permukaan balok adalah. Nah, kita tinggal tulis konsep berdasarkan yang diketahui. Di sini yang diketahui itu adalah volume dari balok. Nah, kalau untuk volume balok itu caranya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau udah dapat konsepnya seperti ini, kita tinggal masukin aja yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah volume. Ya udah, masukin volumenya 5760. Nah, kemudian katanya panjang dengan lebarnya ini 6:4. Kita bisa tulis 6x dikali ya. Dikali dengan 4x. Kemudian dikali dengan tinggi. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa X, Kak? Karena kita harus cari X ini dulu supaya kita bisa dapat berapa panjang dan berapa lebar. Karena panjang dan lebar ini masih diketahui dalam perbandingan. Nah, kita misalkan aja deh. Nanti kita udah nyari ini dan ternyata X-nya itu dapatnya 10. X-nya dapatnya 10 ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa tinggal substitusikan aja. Kan dia 6x.
X-nya 10, berarti 6 dikali dengan 10. Ini adalah untuk panjangnya. Kemudian lebarnya begitu juga. Nanti lebarnya 4 dikali dengan X. X-nya 10. Ya udah, tinggal disubstitusikan aja. Ini misal aja ya, misal X-nya 10, tapi kita belum nyari, jadi belum tahu X-nya berapa. Tingginya juga ternyata udah diketahui, dia 15. Kita tulis aja 15. 6 dikali 4 itu 24. Ada X-nya ya, jadi 24X kuadrat. 24X kuadrat dikali 15 itu berapa? 360. Jadi untuk yang di sebelah kanan ini kalau dikaliin semuanya 360X kuadrat sama dengan 5760. Nah, biar mudah kita tukar dulu posisinya. 360X kuadrat sama dengan 5760. Nah, yang X kuadrat berarti sama dengan 5760 dibagi dengan 360. Berapa nih 5760 dibagi 360? Nilainya itu adalah 16 ya. 16. Nah, ini juga sama seperti yang tadi ini, yang nomor 1, yang pangkat 3. Kalau misalnya adik-adik kenal, pasti kuadratnya ini dipindahin katanya ke kanan. Dipindahin ke kanan jadi akar. Sebenarnya bukan gitu adik-adik yang terjadi. Yang terjadi itu adalah kedua ruas sama-sama dibikin akar. Nah, akar 2. Ini yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk yang pemahaman kuadratnya dipindahin jadi akar itu supaya mudah diingat aja. Tapi kalau konsep aslinya, kedua ruas itu diberikan perlakuan yang sama. Kalau satu diakarkan, ruas yang lain juga diakarkan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kuadratnya ini terhilangkan oleh akarnya. Jadi yang sebelah kiri tetap X, yang sebelah kanan tetap akar. Akar dari 16 itu adalah 4. Dah, kita udah dapat nilai dari X-nya. X-nya adalah 4. Berarti kita bisa cari berapa panjang, berapa lebarnya. Ini coret dulu ya, karena ini tadi cuman permisalan aja. Yang pertama, untuk panjangnya itu 6X ya. X-nya diketahui 4. Kita tinggal masukkan 4. Jadi panjangnya 24, kemudian lebarnya. Lebarnya itu 4X. X-nya juga 4. Jadi 4 kali 4, 16. Nah, kalau adik-adik nggak percaya, silakan aja kalikan untuk mencari volume balok. Panjangnya tadi berarti 24 kali 16 kali dengan 15. Pasti hasilnya 5760. Itu cara untuk membuktikannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan soal. Luas permukaan balok adalah... Nah, untuk luas permukaan balok bisa lihat di layar aja caranya, karena kalau ditulis panjang banget. Nah, itu dia caranya ya. Kalau kita masukkan angkanya, berarti 24 dikali dengan 16, kemudian ditambah dengan panjang dikali dengan tinggi, atau 24 dikali dengan 15, kemudian ditambah dengan lebar dikali dengan tinggi, yaitu 16 dikali dengan 15. Nah, untuk permukaan ini sebenarnya udah dijelasin tadi ya, di nomor berapa tuh? Ini di nomor 2 mengenai kotak-kotak tadi. Kalau untuk balok kan yang pertama itu ada alasnya. Kalau kita lihat balok itu yang alasnya sama yang atapnya ukurannya sama kan? Makanya 24 kali 16 itu dikalikan dengan 2. Kemudian 24 dikali dengan 15. Ini berarti panjangnya dikali dengan tingginya. Berarti yang sisi depan sama sisi belakang itu juga luasnya sama. Kemudian untuk lebar dikali tinggi, lebar dikali tinggi, berarti untuk sisi kanan sama sisi kiri. Nah, kalau kita kerjakan ini berarti 2 dikali dengan 24 dikali 16, 384 ya. Kemudian ditambah dengan 24 kali 15, ini 360. Kemudian ditambah dengan 16 kali 15, 240. Nah, kalau kita jumlahin 384, 360, 240 berapa? Itu 2 dikali dengan 984 ya. Nah, 984 dikali dengan 2 itu adalah 1968 cm kuadrat. Jawabannya ada di opsi yang C. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 5, nomor terakhir. Sebuah penampung air alasnya berbentuk lingkaran dengan keliling 628 cm. Jika tinggi penampung air 2 meter, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh penampung air dengan debit air 40 liter per menit? Nah, di sini diketahui keliling. Ya udah, kita tinggal tulis saja dulu konsep keliling. Keliling itu caranya 2 PR untuk lingkaran.
kelilingnya diketahui 628. Tulis saja 628. Kemudian dikali dengan pi. Kira-kira kalau 628 pi-nya berapa? Pi-nya itu 3,14 ya. 3,14. Jadi 2 kali 3,14 dikali dengan R. Nah, jadi kita di sini mencari nilai R. 628 sama dengan 2 kali 3,14. 6,28 kali R jadinya 6,28 R. Berarti nilai R itu sama dengan 628 dibagi dengan 6,28. Nah, kalau bingung nih mengenai pembagian seperti ini, kita bisa lihat di sini di belakang koma itu ada dua angka. Kita bisa hilangkan dua angka ini dengan cara menambahkan 0 di atas. Jadi misalnya seperti ini. Ini kan ada dua angka yang di belakang koma. Jadi yang di atas kita juga tambahkan 2 0. Jadi 62800. Nah, yang di bawahnya komanya udah nggak ada lagi. Jadi 628 aja. Kita ambil contoh lain, misalnya 38. Nah, yang di bawahnya ini 0,38 misalnya. Nah, ini kan ada dua angka ya di belakang koma. Berarti untuk menghilangkannya, ini misalnya udah hilang dia, tidak ada lagi angka yang di belakang koma, yang di atas nolnya bertambah, jadi 3800. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita coret aja, 628 sama 628 berarti 1 tambah 20, jadi 100. Jadi untuk jari-jarinya itu adalah 100 cm. Oke, kita ganti kertas ya. Tadi katanya untuk jari-jarinya itu adalah 100 cm. Nah, pertanyaan soalnya itu adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh penampung air dengan debit air 40 liter. Berarti secara logika kita harus tahu dulu dong berapa volume dari si penampungnya tadi. Nah, karena penampungnya ini alasnya saja sudah lingkaran, pasti bentuknya adalah tabung. Untuk mencari tabung itu sama dengan pi R kuadrat T. Untuk pi kita udah punya juga 3,14. Kemudian R tadi udah dapat 100. Ya udah kita tulis saja 100. Kemudian tingginya, untuk tingginya katanya itu 2 meter. 2 meter kalau kita jadikan ke sentimeter itu turunnya 2. Jadi nolnya nambah 2, berarti 200 ya. Nah, ini kan ada 3,14 nih, ada dua angka di belakang koma. Kita bisa pakai 0 ini mengkorbankan dirinya untuk menghilangkan komanya. Jadi yang ini coret 20, yang ini jadinya nggak ada lagi angka di belakang koma. Jadinya 314 kali 100 kali dengan 200. Supaya mudahnya kita kali yang depannya aja dulu. 2 kali 314 itu 628. Tambah nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia 6.280.000 cm pangkat 3. Berarti volumenya ini harus kita ubah dulu ke dalam liter. Kalau untuk 1 liter ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, sementara di sini sentimeter pangkat 3. Untuk 1 desimeter ke sentimeter pangkat 3 itu jaraknya 1. Tapi karena dia pangkat 3, sekali turun maupun sekali naik itu langsung mempengaruhi 3 nol. Nah, jadi kalau kita dari sentimeter ke desimeter itu pasti dibagi ya, atau nolnya dihilangin sebanyak 3. Nah, kita kan punya di sini 6.280.000. Ini ada 3 nol di belakang, kita coret aja. Nah, kita coret. Jadi sisa 6.280. Karena dia udah dicoret 3 nol jadinya desimeter. Kita tulis baru aja 6.280 liter dibagi dengan 40 liter atau kecepatan debit airnya sesuai yang diketahui di soal. Hasilnya itu adalah 157 atau 157 menit. Jadi dengan kecepatan debit air 40 liter per menit, bak dengan volume 6.280 ini dapat dipenuhi dengan waktu 157 menit. Nah, karena ini soalnya pilihan ganda, kalau kita lihat di opsinya itu tidak ada yang hanya menit saja, tapi dicampur juga dengan jam. Nah, kalau kita bikin 1 jam kan 60 menit. 60 menit tentu masih jauh dong dari 157. Kita bisa ambil 2 jam. 2 jam berarti 120. Nah, kita penasaran nih, bisa nggak 3 jam? Kalau 3 jam berarti 3 kali 60, 120.
80 udah lewat, jadi nggak bisa. Kita bisa maksimalnya ngambil 2 jam. Jadi 2 jam itu 120. Kita tulis di sini dulu 2 jam. Kita udah ambil 2 jam itu 120. Kita tengok sisa waktu kita berapa. 7, 5 kurang 2, 37 menit. Nah, jadi sisa waktu kita itu adalah 37 menit. Jadi kalau kita lihat di opsi, itu ada di opsi yang C. Waktunya itu 2 jam 37 menit. Nah, untuk kelanjutannya silahkan lihat di bawah kiri layar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.